Halo guys, kembali lagi di Plata E Channel dan kali ini kita akan bahas tentang Infinix Zero 8 ya. Jadi HP ini beberapa waktu lalu masuk di beranda Lazada saya dan kelihatannya saya itu memang agak berminat karena sedang bingung mencari HP untuk daily driver ya. Jadi HP utama saya itu lagi bingung milih gitu dan ini adalah salah satu pilihannya yang masuk ya. Kenapa saya mempertimbangkan Infinix Zero 8 ini walaupun sebelumnya saya tuh enak banget memakai Realme ya. Realme itu yang XT itu kan sudah Super AMOLED, itu layarnya enak banget di mata, nggak sakit juga. Kemudian kemarin saya tuh ganti ke Poco X3 NFC, beberapa hari itu di mata sakit walaupun memang layarnya besar, dan saat ini Vivo V20 ya, dan itu terlalu tipis, nggak begitu enak juga, dan refresh rate-nya nggak, layarnya cuma 60 ya. Terus saya tuh mau nyari yang bener-bener perfect ya. Kalau ada sih baterainya yang besar, kameranya yang bagus, ukuran layarnya besar, kemudian RAM-nya besar, dan yang paling utama yaitu refresh rate-nya, yaitu refresh minimal 90 Hz lah atau 120 Hz. Nah, untuk pilihan pertama saya, ini belum saya beli sih, cuman untuk pilihan aja. Infinix Zero 8. Kenapa? Pertama, dia layarnya 6,85 inci ya, dengan kamera 64 megapiksel kamera utamanya. Di depan itu ada kamera 2 yang di pojok ya, model apa ya, panghole apa itu. Kemudian RAM-nya sendiri udah 8 GB dengan internal 128 GB, itu udah lebih dari cukup. Namun di sini baterainya yang kurang, yaitu 4500. Tapi dengan fast charging itu sebenarnya sudah agak membantu sih. Nah, untuk reverse rate-nya sendiri di sini itu kan 90 Hz. Jadi itu yang membuat saya ingin mempertimbangkan Infinix ini walaupun saya belum pernah pakai HP Infinix. Kalau Infinix yang lain review sudah sering ya. Cuman ringan-ringan gitu. Cuman kalau ini belum pernah untuk mengreviewnya. Nah, untuk spesifikasinya sendiri dari sisi body ya, ini adalah ukuran di bodinya, udah dual SIM juga, beratnya 205 gram, nggak terlalu berat. Infinix itu emang ringan-ringan sih ya gitu. Kemudian untuk displaynya, dia sayangnya masih pakai IPS LCD walaupun sudah 90 Hz refresh rate-nya ya. Karena udah keenakan pakai Super AMOLED, itu kembali ke IPS rasanya gimana gitu. Kalau untuk ukuran sendiri dia 6,85 inci ya, sebenarnya udah cukup bagus, besar buat jari jempol-jempol gajah seperti saya tuh. Kalau HP layarnya besar ngetik nggak begitu keliru ya. Kalau pakai ini Vivo V20 ini keliru terus ngetiknya karena jempolnya gajah. Kemudian resolusinya juga cukup rapat sih ya, di 1080 kali 2640 ya, standarnya memang segitu, sudah bagus, tampilannya bisa diperkecil ya. Kemudian untuk OS-nya sendiri dia sudah Android 10 ya, belum 11, dan chipsetnya MediaTek MT6785 Helio G90T. Itu untuk isian jeroan sih lumayan ya kalau untuk kelas entry level kayak gini tuh. Kemudian di bagian memori sendiri internalnya udah cukup besar, dan untuk micro apa namanya SIM cardnya udah dedicated slot ya, nggak digabung sama micro SD-nya itu, jadi udah lumayan enak. Dan untuk main kamera sendiri, kamera utamanya itu 64 megapiksel, walaupun sebenarnya antara 64, 48 atau berapa itu memang susah dibedakan ya hasilnya ya. Dia kamera utamanya 64, kemudian kamera keduanya yang ultrawide itu 8 megapiksel, dan deepnya itu 2 megapiksel ya. Kemudian fitur di kamera utamanya ada quad LED flash dan HDR serta panorama. Untuk videonya sendiri, dia mampu merekam 4K dengan 30 fps dan juga 1080 dengan 30 fps, sudah ada gyro eyes ya, jadi udah agak stabil. Kemudian untuk kamera selfie sendiri lumayan gede sih, 48 megapiksel wide ya. Kemudian kamera keduanya itu 8 megapiksel ultra wide. Dan fiturnya sendiri HDR dan videonya masih 1080 saja di 30 fps, di bagian depan belum ada gyro eyes. Ini perlu dipertimbangkan ya, kalau di Vivo V20 yang saya pakai ini depannya udah ada gyro eyes-nya. Kemudian di bagian
USB, dia udah USB Type C, dan ini WLAN, Bluetooth, GPS semuanya. NFC-nya nggak ada. Kemudian sensornya fingerprint karena dia layarnya IPS, pasti di samping, nggak bisa di tengah layar. Dan baterai sendiri cuma 4500 ya. Fast chargingnya 33 watt. Nah, untuk harga sendiri di Lazada itu dijual dengan 08 2.999.000 ya. Itu coba saya klik dulu, dan itu udah ada barangnya dijual. Oh, harganya 3.499.000. Kemarin waktu itu flash sale itu 2.999 ya. Harga aslinya 3.799, cuman harga aslinya juga 3.499 sih. Biasanya kalau ada kayak gitu diturunin dan sebagainya gitu. Jadi ini saya lihatnya harganya di Infinix Lazada ya. Di situ ada harganya terteranya 2.999, harga aslinya 3.799, tapi kalau kita klik keluarnya 3.499. Nah, kenapa saya nggak pilih ini? Kemarin sudah mau check out ini dan nggak pilih ini. Itu pertimbangan saya yang nggak cocok cuman di satu saja ya, yaitu di layarnya yang masih IPS LCD, dan saya paling nggak nyari itu ya yang perfect gitu. Harganya murah, RAM-nya besar, memorinya besar, refresh rate-nya minimal 90 Hz, layarnya Super AMOLED, baterainya 5000 up, terus dimensi layarnya paling enggak 6,6 inci. Itu yang dicari seperti itu. Kalau kamera gampang lah, yang penting 48 megapiksel up itu udah bagus. Itu yang dicari. Nah, itu dari Infinix Zero ya, bisa buat pertimbangan bagi kawan-kawan yang mau beli, tapi kalau saya enggak ya.